Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nafa Fatihatu Zahra, kelas 12 MIPA 7 nomor presensi 23, akan menyampaikan penjelasan mind map bab mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik, gen, dan kromosom dari individu yang bersifat menurun. Individu yang mengalami mutasi disebut mutan. Mutasi dapat terjadi pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Mutasi dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah mutasi berdasarkan tingkatan. Mutasi berdasarkan tingkatan dibagi menjadi 2, yaitu mutasi kecil atau mutasi gen dan mutasi besar atau mutasi kromosom. Mutasi kecil atau mutasi gen terjadi karena perubahan pada basa nitrogen dalam DNA. Umumnya perubahan itu terjadi pada satu nukleotida atau pasal nukleotida saja. Pengaruh dari mutasi ini dapat terlihat ataupun tidak. Jika terjadi di tempat yang tepat, akan berpengaruh pada suatu fenotip. Mutasi gen atau mutasi kecil dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu delesi dan insersi basa nitrogen dan substitusi atau pertukaran basa nitrogen. Delesi dan insersi basa nitrogen. Delesi merupakan pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen, sedangkan insersi atau adisi adalah penambahan atau penyisipan satu atau lebih basa nitrogen pada gen. Mutasi gen, delesi, dan insersi efeknya seringkali lebih bahaya daripada efek mutasi akibat substitusi. Mutasi ini kadang mengakibatkan protein yang dihasilkan jadi tidak berguna atau rusak. Contoh dari mutasi delesi dan insersi adalah mutasi pergeseran kerangka baca atau frame shift mutation dan mutasi ganda 3 atau triplet mutation. Pada mutasi pergeseran kerangka baca yang dapat dialami oleh delesi dan insersi dapat mengakibatkan asam amino yang berbeda arti. Sedangkan pada mutasi ganda 3 atau triplet mutation merupakan tambah atau hilangnya 3 basa nitrogen secara berurutan. Lalu ada mutasi substitusi atau pertukaran basa nitrogen. Mutasi substitusi terdapat 2 jenis, yaitu transisi dan transversi. Transisi adalah perubahan purin menjadi purin atau pirimidin menjadi pirimidin. Sedangkan transversi merupakan perubahan antara purin menjadi pirimidin atau pirimidin menjadi purin. Contoh dari mutasi substitusi adalah mutasi diam atau same sense, yaitu mutasi ini tidak menyebabkan perubahan asam amino. Misal, dari UCA berubah menjadi UCC. Keduanya sama-sama serin. Lalu contoh yang kedua ada mutasi tidak bermakna atau nonsense. Mutasi tidak bermakna adalah pemendekan produk protein karena perubahan kodon asam amino menjadi subkodon. Contoh, kodon UCA yang merupakan serin berubah menjadi UGA yang merupakan subkodon. Lalu contoh terakhir ada salah makna atau missense, merupakan asam amino yang terbentuk berubah. Misal, AAG yang dapat diartikan asam aminonya lisin berubah menjadi AAU, artinya asparagin. 2. Ada mutasi besar atau mutasi kromosom atau aberasi, merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah aberasi. Aberasi sering terjadi akibat kesalahan saat meiosis. Aberasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu aberasi karena perubahan struktur kromosom dan aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Mutasi karena perubahan struktur kromosom. Mutasi ini biasanya terjadi sebagai akibat penggunaan sinar yang mempunyai kekuatan radiasi tinggi.
misal sinar X, sinar UV, atau sinar ionisasi. Kromosom yang terkena sinar-sinar tersebut akan patah, dan bagian yang patah tidak memiliki telomer. Akibatnya, potongan-potongan kromosom yang patah kini dapat bersambungan dengan potongan kromosom lainnya. Sifat potongan kromosom adalah labil, sehingga selalu berusaha untuk memperbaiki luka dengan cara bersambungan dengan potongan kromosom lain. Dengan demikian, susunan bahan genetik pada kromosom mengalami banyak perubahan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelainan pada individu. Mutasi karena perubahan struktur kromosom dapat dibedakan menjadi 4 mekanisme. Yang pertama ada delesi dan duplikasi. Delesi dapat terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagian gen. Lalu duplikasi terjadi akibat penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Berdasarkan tempat terjadi patah pada kromosom, delesi dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu delesi terminal dan delesi interkalar. Delesi terminal terjadi akibat kromosom patah di dekat ujung yang mengakibatkan telomer hilang. Sedangkan delesi interkalar atau intersial terjadi karena kromosom patah di bagian tengah, sehingga mengakibatkan bagian tengah dari kromosom terlepas. Kedua ada inversi, merupakan peristiwa patahnya kromosom di 2 tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Inversi dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Untuk inversi parasentris adalah inversi yang terjadi karena 2 bagian yang patah terletak pada satu lengan kromosom. Sedangkan inversi perisentris yaitu inversi yang terjadi karena 2 bagian yang patah terletak pada lengan yang berlainan dan sentromer terletak di antara 2 patahan. Intinya, inversi tidak terlalu bahaya pada manusia karena jumlah gen dalam kromosom tetap dan kondisinya sama. Yang ketiga ada translokasi, merupakan peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lainnya yang bukan homolognya sehingga terbentuk kromosom baru. Jika translokasi terjadi saat meiosis, beberapa gamet akan kekurangan gen. Peristiwa translokasi dapat mengakibatkan kanker dan kemandulan. Yang terakhir ada katenasi. Katenasi terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Peristiwa katenasi biasanya didahului oleh translokasi. Lalu untuk jenis selanjutnya dari aberasi merupakan ada mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom dapat terjadi karena kelainan seperti non-disjunction atau gagal berpisah atau karena induksi menggunakan zat kimia tertentu. Mutasi perubahan jumlah kromosom dibedakan menjadi 2 macam, yaitu aneuploidi, yaitu perubahan set kromosom, misal 2N menjadi N atau 3N atau 4N, dan penggadaan atau aneuplosomi. Klasifikasi mutasi yang kedua adalah macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu spontan atau mutasi alam dan mutasi induksi atau mutasi buatan. Mutasi alam terjadi karena perubahan genetis dengan sendirinya di alam. Mutasi ini dapat disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval dari bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi, dan melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh radioaktif.
Mutasi ini mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap individu penderitanya. Selain itu, mutasi alami juga dapat menimbulkan variasi dalam populasi. Hasil mutasi alam biasanya bersifat resesif, steril, dan letal. Mutasi ini jarang terjadi, dan kalaupun terjadi secara kebetulan pasti lambat, tetapi pasti terjadi, pasti dampaknya. Yang kedua ada mutasi induksi atau buatan. Merupakan perubahan genetis yang terjadi karena ulah manusia atau adanya campur tangan dari manusia. Mutasi jenis ini menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Untuk mutagen kimiawi biasanya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Sedangkan mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Sinar X dapat merusak materi genetik karena radiasi pengionisasi menghasilkan gugus kimia reaktif yang disebut radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dapat mengubah basa-basa nitrogen dalam DNA sehingga tidak dapat dikenali oleh DNA polimerase serta memutus ikatan antara gula dan fosfat yang mengakibatkan abnormalitas kromosom. Klasifikasi mutasi yang ketiga adalah mutasi berdasarkan letak sel. Mutasi berdasarkan letak sel dibagi menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik yaitu mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang aktif membelah, seperti embrio, maka dapat mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Sebaliknya, jika mutasi terjadi pada sel dewasa, misal epitel, maka keabnormalan akan berkurang dan dapat ditolerir. Contoh mutasi somatik pada orang dewasa adalah karsinoma atau kanker kulit. Di sekitar mata yang sel-sel penyusun kulitnya terus aktif membelah dan tidak terkontrol. Mutasi somatik ini menghasilkan mutan yang tidak diwariskan. Kedua, ada mutasi gametik yang terjadi pada sel-sel kelamin. Perubahan genetik yang begitu besar pada sel gamet dapat menghasilkan sel gamet mati. Namun, bila perubahan genetik tidak begitu besar, maka terjadi pembuahan. Tetapi, akibatnya muncul generasi baru yang menerima perubahan genetik tersebut. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dapat diwariskan. Mutasi gen di dalam gamet yang terdapat pada kromosom kelamin dinamakan mutasi terpaut kelamin. Mutasi terpaut pada gen di dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal dan mutasi gonosomal. Lalu klasifikasi mutasi yang terakhir adalah mutasi berdasarkan arah. Mutasi berdasarkan arah dibagi menjadi dua, yaitu mutasi maju atau forward mutation dan mutasi balik atau surut atau back mutation. Mutasi maju menghasilkan fenotip dari tipe normal atau liar ke abnormal, sedangkan mutasi balik atau surut menghasilkan fenotip abnormal ke liar atau normal. Selanjutnya ada mutagen. Mutagen adalah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Mutagen dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan fisika, mutagen kimia, dan bahan biologis. Pertama, bahan fisika. Contohnya ada sinar alfa, beta, gamma atau sinar X, radiasi sinar ultraviolet, dan panas. Lalu untuk bahan-bahan radioaktif ada uranium, radium, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kelainan atau cacat. Contoh dari mutasi yang diakibatkan oleh bahan fisika adalah peristiwa Chernobyl yang mengakibatkan
kanker di Eropa, dan bom Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan terbentuknya kelapa poliploid. Kedua, ada mutagen kimia. Substansi kimiawi dapat meningkatkan mutabilitas gen, seperti akridin, asam nitrit, gas mustard, dan agen alkilase lainnya, seperti dimetil, dimetil sulfat, dan lain-lain. Mutagen kimia ini dapat mengganggu replikasi. Formaldehid dapat menyebabkan mutasi jika masuk melalui makanan. Lalu kolkisin dan digitonin dapat menghambat pembentukan benang spindle dari mikrotubulus, sehingga pada anafase pergerakan kromatit ke kutub sel dapat terhambat, sehingga menyebabkan terbentuknya individu poliploid. Zat kimia lain yang dapat menyebabkan mutasi ada pestisida, DDT, gas metan, natrium nitrat, nikotin, dan lain-lain. Terakhir ada bahan biologis. Virus melalui asam nukleat yang dimilikinya dapat menyebabkan mutasi. Teknik penyisipan DNA bakteri merupakan cara yang banyak digunakan dalam rekayasa genetik. Selain virus, bakteri juga dapat menyebabkan mutasi. Contoh, pada virus SARS-CoV-2 juga mengalami mutasi, sehingga terdapat dua jenis strain virus. Yang terakhir ada dampak dari mutasi. Dampak mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Pertama, dampak mutasi yang bersifat menguntungkan. Dampak mutasi menguntungkan diantaranya adalah poliploidi pada tanaman. Poliploidi dapat menghasilkan buah yang besar, tidak berbiji, dan produktivitas tinggi serta bernilai jual tinggi. Mutagen yang sering digunakan adalah kolkisin, digitonin, dan sinar radioaktif. Contoh dari dampak mutasi yang bersifat menguntungkan. Pertama, ada mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria. Tanaman Sansevieria berguna untuk menyerap polutan. Mutasi pada Sansevieria dapat dipengaruhi karena adanya mutasi dari spesies yang sama, sehingga menampilkan bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda. Mutasi ini dapat terjadi akibat perbanyakan melalui stek daun dan karena ada pengaruh dari faktor lingkungan, seperti tingkat kesuburan tanah, suhu, dan pengaruh cahaya. Sinar X dan gamma merupakan radiasi pengion yang dapat melepas energi ketika melewati atau menembus materi. Proses tersebut terjadi dalam jaringan tanaman sehingga menyebabkan perubahan sel, genom, kromosom, dan DNA. Meski demikian, tanaman mutasi dapat kembali normal karena tanaman mutasi atau mutan tetap memiliki gen normal yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Mutasi pada tanaman ini dapat bertahan apabila bagian tanaman yang mengalami mutasi diisolasi dan diperbanyak dengan kultur jaringan. Salah satu contoh Sansevieria yang paling banyak menghasilkan varian-varian baru adalah Sansevieria trifasciata. Tanaman ini menghasilkan banyak varian baru karena ada penyimpangan yang menghasilkan kurang lebih 60 varian. Lalu contoh yang kedua adalah penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Budidaya semangka tanpa biji, pemberian kolkisin pada tunas dan perendaman biji semangka ke kolkisin dapat mencegah pembentukan benang-benang spindle selama pembelahan mitosis. Tanpa benang spindle, kromatit tidak dapat dipisahkan. Akibatnya terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom.
Misal 3N atau triploid yang merupakan bibit semangka tanpa biji. Mutasi dapat menghasilkan berbagai produk yang memiliki sifat unggul. Nah, itu kenapa mutasi juga memiliki dampak yang menguntungkan. Lalu ada dampak merugikan dari mutasi. Dampak merugikan dari mutasi dapat berupa kelainan atau penyakit. Kelainan atau penyakit tersebut dapat terjadi akibat mutasi gen dan mutasi kromosom. Yang pertama, kelainan pada manusia akibat mutasi gen. Contoh dari penyakit akibat mutasi gen adalah anemia sel sabit. Penyakit ini ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk sabit dan bersifat menurun. Diakibatkan oleh hemoglobin yang abnormal. Hemoglobin pada penderita anemia sel sabit mengalami kelainan gen, yaitu terjadi penggantian satu basa nitrogen sehingga menghasilkan asam amino jenis lain yang mengakibatkan susunan rantai polipeptida pada molekul hemoglobin abnormal. Hemoglobin pada manusia umumnya dikenal sebagai hemoglobin A dengan gen HbA. Nah, sedangkan pada penderita sickle cell anemia dikenal sebagai hemoglobin S dengan gen HbS. Molekul DNA mengalami mutasi berupa penggantian basa timin menjadi adenin pada rantai nukleotida dan menghasilkan triplet GUA yang mengkode asam amino valin. Kedua, ada kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Contohnya ada sindrom Turner, sindrom Down, dan sindrom Edwards atau trisomi 18. Sindrom Turner. Sindrom ini ditemukan pada tahun 1939 oleh Turner. Cirinya karyotipe-nya 45XO, 44 autosom plus 1 kromosom X. Akibat dari kehilangan satu kromosom X. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, sehingga formula kromosomnya 2N-1. Tinggi cenderung pendek, kurang lebih 120 cm, leher pendek, sisi leher tumbuh tambahan daging seperti bersayap, payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh, puting susu terletak berjauhan, tanda kelamin sekunder tidak tumbuh, mengalami keterbelakangan mental, individu bersifat steril. Yang terakhir, sindrom ini diderita oleh wanita. Sindrom Down yaitu sindrom yang ditemukan pada tahun 1866 oleh J. L. Down. Ciri-cirinya karyotipe 47XX atau 47XY. Artinya sindrom ini dapat diderita oleh perempuan dan laki-laki. Kromosom yang mengalami trisomi adalah autosom nomor 21, sehingga formula kromosomnya 2N+1. Lengan atau kaki kadang-kadang bengkak, kepala lebar, wajah bulat, mulut selalu terbuka, hidung lebar dan besar, mongolisme, bertelapak tebal seperti telapak kera dan garis tangan abnormal, mata sipit miring ke samping dan jarak kedua mata lebar. Bibir tebal, lidah menjulur, air liur selalu menetes, serta gigi kecil dan jarang. Yang terakhir, IQ rendah, kurang lebih 40. Terakhir ada sindrom Edwards atau trisomi 18. Ciri-cirinya karyotipe 45A plus 18 plus XX atau 45A plus 18 plus XY. Terjadi akibat gagal berpisah autosom nomor 18 ketika pembentukan sel telur, sehingga formulanya 2N+1. Tulang tengkorak lonjong dan rahang bawah rendah, dada pendek dan lebar, kedudukan telinga rendah dan tidak wajar, mulut kecil, dan mengalami keterbelakangan mental. Ketiga, ada kelainan pada tumbuhan.
yang diakibatkan oleh mutasi. Umumnya mutasi pada tumbuhan terjadi akibat campur tangan manusia. Contohnya ketika pembentukan buah tanpa biji tadi. Buah tanpa biji bersifat menguntungkan bagi manusia karena nilai jual tinggi dan lain-lain. Tetapi bagi tanaman itu sendiri bersifat merugikan karena biji merupakan alat perkembangbiakan generatif. Tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatif. Sekian penjelasan mutasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.